Namanya adalah dari Pak Lutfi sendiri. Jadi jejak digitalnya, sejarahnya Pak Lutfi itu gubernur yang nyinyirin KDM, yang tidak suka KDM, yang antipati KDM, tidak ada. Nik ketakutan. Warga Jawa Tengah ramai-ramai kompak menolak untuk membayar pajak. Kini kantor Samsat di Jawa Tengah kebanyakan sepi, guys. Orang-orang sudah apa-apa pajak, tiba-tiba diperaskan kira-kira kan gitu. Akhirnya kan orang jadi malas, ngapain saya bayar pajak kan gitu. Berarti sampai ada gerakan stop bayar pajak itu berarti suatu kewajaran yang amarah warga. Ya itu segenap hati, Ahmad Lutfi pernah berujar, jadilah pemimpin yang melayani bukan seperti Ndoro atau Tua. Namun di mana wujud pelayanan itu sekarang saat rakyat pemalas? Jawa Tengah punya gubernur atau tidak? Kira-kira gitulah. Jawabannya ada di sini. Data ini saja gitu. Yang perlu sampaikan ini ya Mas Jawara, ini perlu dijelaskan ini. 2029, mari kita ramekan, kita dukung buat Pak Kades Hoho menjadi Gubernur Jawa Tengah. Oke, 2000. malam-malam Karena bahaya ya. bahaya ya. Sih usung aja tuh Kades Hoho yang banyak tatonya tapi keren tuh prestasinya. Usung aja dia jadi gubernur. Pasti mantap lah pokoknya mah. Cek ombak seberapa kekuatan dukungan dari masyarakat apabila Kades Hoho nanti di 2029 kita dukung untuk jadi gubernur Jawa Tengah. Ayo yang memang mau mendukung Kades Hoho untuk menjadi gubernur Jawa Tengah 2029 segera like, follow, komen dan share. Lur, yen saumpama somben Kang Deddy Mulyadi lur munggah dedio presiden lur, kira-kira Pak Kades Hoho kuwi pantes gak lur nganteni gubernur Jawa Barat lur? Karena setiap pagi beliau selalu datang ngantor di saat matahari belum terbit, bahkan para pegawainya belum ada yang datang sama sekali. Yang jadi pertanyaannya, apakah Kades di daerahmu seperti ini? Karena telah mengatakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan narasi yang tidak pantas. Setelah videonya itu viral, warga Jateng pun ikut serta membanjiri komentar di akun Instagram Ahmad Lutfi. Bahkan, ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho jadi gubernurnya. Gimana guys? Luar biasa, kinerjanya luar biasa, popularitasnya juga luar biasa. Harapan kami dia jadi Jawa Tengah 1. Jawa Tengah lebih respect kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, bukan tanpa alasan. Karena belakangan beredar video dirinya yang mengejek KDM dengan narasi yang sangat tidak pantas. Setelah video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Ada berita terbaru dari Ahmad Lutfi yang tampaknya semakin dihujat oleh masyarakatnya, terutama dengan kebijakannya dan bahkan statement konyolnya mengolok-olok pejabat lain dan kemudian tentang kenaikan pajak yang semakin menggila. Karena di saat rakyat semakin susah, kebutuhan semakin banyak, malah justru dia menaikkan pajak yang cukup ugal-ugalan. Bukan pembangunan ugal-ugalan, tetapi pajaknya ugal-ugalan. Akhirnya, ya karena bersifat ugal-ugalan itu, yang mending masyarakat milih Kades Hoho, ya, yang pembangunannya memang ugal-ugalan, ya, bukan main ya. Seperti yang kita tahu bahwa Kades Hoho adalah kades yang paling fenomenal se-Indonesia. Bahkan dia adalah kades yang paling terkenal karena kebijakannya yang membangun dari desanya itu sangat luar biasa, dengan jalan-jalan yang beton, cor rapi, dan kemudian adanya pembangunan BUMDes yang membantu perekonomian desa, dan kemudian dari rasa pribadinya yang merakyat, ya. Tetapi itulah yang terjadi dengan Ahmad Lutfi yang mungkin dulu menjadi harapan masyarakat dengan janjinya untuk ngelakoni ngopeni seolah seperti polisi Hugeng yang mendem nikul dhuwur mendem jero itu, ya, istilahnya seperti itu. Tapi nyatanya ya omong kosong gitu, ya, sekedar omong-omong. Mungkin apakah belum terrealisasi? Ya mungkin belum terrealisasi, ya. Dan seperti apa, yuk langsung kita play. Ada apa dengan Pak Lutfi gubernur Jawa Tengah itu? Kok dibully terus? Dirujak terus oleh netizen.
baik dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah maupun dari provinsi lain. Oh, ternyata pokok utamanya adalah dari Pak Lutfi sendiri. Jadi jejak digitalnya, sejarahnya Pak Lutfi itu gubernur yang nyinyirin KDM, yang tidak suka KDM, yang antipati KDM, tidak ada kesopanan, tidak ada akhlak, tidak ada respect terhadap KDM. Apa salah KDM? Terutama dalam hal meledek sebagai gubernur konten. Artinya hanya konten, tidak kerja, tidak ada kerjaan. Dan itu di framing berkali-kali oleh Pak Lutfi menjelek-jelekan KDM. Gubernur konten. Gubernur konten kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama konten. Gubernur konten itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Dan yang lebih lucunya lagi, setelah nyinyirin KDM gubernur konten, dia juga ngonten. Dan ngontennya itu ecek-ecek, nggak mutu. Halo guys, Gubernur Jawa Tengah panik ketakutan. Warga Jawa Tengah ramai-ramai kompak menolak untuk membayar pajak. Kini kantor Samsat di Jawa Tengah kebanyakan sepi guys. Oke guys, kenapa bisa seperti itu? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak. Di demo masyarakatnya sendiri, ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Dan untuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4, tidak ada kenaikan pajak seperti 2025. Orang-orang sudah patuh pajak, tiba-tiba diperahasiakan kira-kira kan gitu. Akhirnya kan orang jadi malas, ngapain saya bayar pajak kan gitu. Berarti sampai ada gerakan stop bayar pajak itu berarti suatu kewajaran yang amarah warga. Ya itu sebetulnya menunjukkan bahwa rakyat itu semua sudah sangat muak gitu. Jawa Tengah tidak punya gubernur. Jawa Tengah hari ini adalah sebuah potret nestapa. Banjir bandang menerjang, tanah longsor mengepung dan ribuan warga terjebak dalam kondisi yang mereka sebut pora-poranda. Namun di balik keruhnya air bah yang menenggelamkan harapan, muncul sebuah anomali yang lebih mengerikan. Hilangnya sosok pemimpin yang dulu berjanji akan selalu ada. Masih sangat segar ingatan jargon ngopeni, ngelakoni, menggema di sudut-sudut jalan sebuah janji suci untuk merawat dan melayani masyarakat segenap hati. Ahmad Lutfi pernah berujar, jadilah pemimpin yang melayani bukan seperti Ndoro atau Tua. Namun di mana wujud pelayanan itu sekarang? Saat rakyat Pemalang, Tegal hingga Brebes berendam air, saat warga Karangjompo harus menggeruduk kantor kecamatan karena penanganan yang lambat, sang gubernur justru menjadi sosok misterius yang raib dari lokasi bencana. Apakah kursi pimpinan di Jawa Tengah kini telah menjadi jabatan kosong? Ini adalah pertanyaan yang mereka rasakan. Dengarkan suara rakyat, dengarkan suara mereka yang kecewa. Bukan lagi sekedar keluhan, tapi sindiran tajam yang menyayat-nyayat hati. Jateng orang duwe gubernur, teriak salah satu warga. Inilah kehebatan pemimpin kita, punya ilmu menghilang. Waktu ada bencana, tulis netizen lain dengan nada satir. Bahkan ada yang menggugat dengan getir. Makanya kalau pilih jangan amplopnya yang tebal, nikmati saja, itu pilihanmu. Netizen kini melakukan patroli digital mencari jejak sang gubernur di grup-grup media sosial. Dari Bawen Jos hingga seduluran Ganda Tapa, mereka mencari bukti bahwa pemimpin mereka bukan sekedar bayangan yang muncul saat meminta suara. Rakyat tidak butuh narasi kejujuran ala Jenderal Hugeng jika di lapangan mereka dibiarkan berjuang sendiri. Rakyat tidak butuh janji mikul dur mendem jeruk jika pemimpin justru bersembunyi saat rakyatnya nyaris tenggelam. Hingga saat ini Jawa Tengah masih menanti, bukan sekedar menanti surutnya air, tapi juga menanti kemunculan sang pemimpin dari persembunyiannya. Karena kepemimpinan sejati tidak diuji lewat kata-kata di baleho, tapi lewat hadirnya raga di tengah duka. Apakah Jawa Tengah punya gubernur atau tidak? Kira-kira gitulah. Jawabannya ada di sini. Data ini saja gitu. Yang perlu sampaikan. Ini ya Mas Jawar ya, ini perlu dijelaskan itu. Jadi teman-teman sekalian, ada 8 alat ukur kepemimpinan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Yang pertama tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan baseline itu targetnya 9,66 sampai dengan 9,00. Sekarang posisi kita ada di 9,39 tercapai keterangannya karena ada di dalam range. Itu yang ketua ya.
Indeks reformasi birokrasi, angkanya seharusnya 91,5. Kita sudah 94,06 tercapai. Itu belum rilis 2025 ya, baru rilis 2024. Indeks integritas nasional kita di 80. Nah, ini yang tidak tercapai, yang menjadi salah satu PR tadi yang kami sampaikan. Ada tren salah satunya yang tidak tercapai. Tapi kita masih nomor 2 karena semua provinsi mengalami penurunan. Kemudian yang selanjutnya, indeks demokrasi Indonesia ini 85,81 sampai dengan 89,07. Tercapai sampai dengan 85,84, masih di dalam range. Ya, 81. Ini masih dalam range. Otonomi fiskal daerah 63%, sekarang kita 63,01%. Tercapai. Pertumbuhan ekonomi 4,8, sekarang 5,37 tercapai. Indeks modal manusia 0,62, sekarang 0,59, belum rilis, kita nunggu data. Tingkat pengangguran terbuka 4,81 ke 4,2, kita di 4,66 tercapai. Kira-kira itu kesimpulannya teman-teman sekalian terkait dengan kinerja dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur secara historikal. Nanti mungkin Pak Soleh bisa menjelaskan. Kebetulan teman-teman sekalian, Pak Soleh itu selalu dapat pansus LKPJ. Dari dulu itu selalu dapat pansus LKPJ. Nanti bisa disampaikan oleh Pak Soleh itu setiap proses evaluasi kepemimpinan itu alat ukurnya ini. Alat ukurnya adalah indikator pembangunan, dan ini harus jadi salah satu. Dulu seingat saya teman-teman sekalian, selalu setiap tahun itu ada 4-5 yang tidak tercapai. Betul ya Pak Ketua ya? Tapi sekarang itu kita menjaga benar teman-teman sekalian indikator-indikator ini, terus kita lakukan perbaikan dan terus melakukan pembenahan yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terkait dengan pembangunan Jawa Tengah. Kira-kira itu kesimpulannya teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan menyimpulkan bagaimana kinerja dari pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Silahkan disimpulkan masing-masing, karena masing-masing nanti bisa memberikan kesimpulan. Buat rekan-rekanku semuanya se-Jawa Tengah 2029, mari kita ramekan, kita dukung buat Pak Kades Hoho menjadi Gubernur Jawa Tengah. Oke, 2029 kita dukung, kita ramekan. Kades Hoho kita dukung jadikan Gubernur Jawa Tengah. Oke. Ini Bapak ke apa namanya? Tepung. Anak ya, salah ya. Tugasnya ada begitu. Malam karena bahaya ya. Dari semakin kecewanya masyarakat ya kepada Jawa Tengah terutama kepada gubernurnya itu Ahmad Lutfi, ya otomatis ya dari masyarakat bisa menilai seperti apa sih pemimpin Ahmad Lutfi, karena dari setahun pertama ini sudah jelas terlihat dari rasa pemerintahannya seperti ladusing gitu guys ya, ala-ala ladusing yang syarat administratif dan kemudian dari cara bertindaknya itu seolah anti kritik ya, ketika ditanya itu malah justru balik tanya seolah yang orang menterograsi di kantor polisi begitu. Otomatis ini yang menjadi sebuah rasa kecewa kepada masyarakat ya, terutama ketika Ahmad Lutfi mengutarakan agar tidak lapor ke medsos, lapor aja dengan gubernur. Tapi ketika lapor ke gubernur itu tanggapannya lambat atau bahkan malah tidak ditanggapi. Ada seperti netizen di komentar-komentar ya. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian dari Adiso nih yang mungkin bisa saja apakah menjadi gubernur. Kalau menjadi gubernur Jawa Tengah mungkin sangat luar biasa ya. Bahkan tidak mungkin ya seorang Kadiso akan membuat Jawa Tengah itu bersaing dengan Jawa Barat. 2029 seandainya dari Mulyadi nih tetap di Jawa Barat, Kadiso menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik guys ya. Dan seperti apa selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Ya, ini kan udah.
Ingat, saya tidak suka Kades Hoho. Saya tidak suka Kades Hoho. Untuk para penggemar Kades Hoho, ingat ini. Saya tidak suka Kades Hoho. Saya tidak suka Kades Hoho hanya sekedar Kades, tapi harus jadi Bupati Hoho. Ingat, harus jadi Bupati Hoho. Harapan kami dia jadi Jawa Tengah 1. Kades Hoho kini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintahan Jawa Tengah karena beliau disebut kepala desa paling disiplin se-Jawa Tengah, dan itu semua bukan hanya isapan jempol belaka, karena setiap pagi beliau selalu datang ngantor di saat matahari belum terbit, bahkan para pegawainya belum ada yang datang sama sekali. Yang jadi pertanyaannya, apakah Kades di daerahmu seperti ini, guys? Luar biasa, kinerjanya luar biasa, popularitasnya juga luar biasa. Harapan kami dia jadi Jawa Tengah 1. Warga Jateng lebih respek kepada Kades Hoho dibandingkan dengan Ahmad Lutfi sebagai gubernurnya. Warga Jateng pun menilai Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, karena telah mengatakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan narasi yang tidak pantas. Setelah videonya itu viral, warga Jateng pun ikut serta membanjiri komentar di akun Instagram Ahmad Lutfi. Bahkan, ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho jadi gubernurnya. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Warga Jawa Tengah lebih respek kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, bukan tanpa alasan, karena belakangan beredar video dirinya yang mengejek KDM dengan narasi yang sangat tidak pantas. Setelah videonya viral, warga Jateng pun ikut membanjiri komentar di akun Instagramnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho yang jadi gubernurnya. Tapi, gimana pendapat kalian? Pak Kades Hoho lur, yen saumpama somben Kang Deddy Mulyadi lur munggah dedio presiden lur, kira-kira Pak Kades Hoho kuwi pantes gak lur nganteni gubernur Jawa Barat lur? Kira-kira sapa sing setuju lur? Ketik lur di kolom komentar. Komen. Terima kasih. Ini cek ombak seberapa kekuatan dukungan dari masyarakat apabila Kades Hoho nanti di 2029 kita dukung untuk jadi gubernur Jawa Tengah. Ayo yang memang mau mendukung Kades Hoho untuk menjadi gubernur Jawa Tengah 2029 segera like, follow, komen, dan share. Mau cari pemimpin yang seperti apa lagi? Yang sudah kelihatan baiknya harus kita support terus. Buat warga Jawa Tengah sama Jawa Timur, jangan minta Bapak Aing jadi gubernur kalian ya. Nih saya kasih solusi, usung aja tuh Kades Hoho yang banyak tatonya tapi keren tuh prestasinya. Usung aja dia jadi gubernur, pasti mantap lah. Pokoknya mah jangan minta Bapak Aing ya, Bapak Deddy Mulyadi buat jadi gubernur Jawa Tengah Jawa Timur. Itu aja tuh Kades Hoho ya, Kades Hoho aja usung jadi gubernur Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Buruan sebelum terlambat. Ini cuma Kades tapi rasa gubernur. Kades Hoho turun langsung menemui para petani di sawah. Di saat panen raya, Kades Hoho lewat Koperasi Desa Merah Putih siap membeli padi para petani dengan harga yang cukup tinggi. Kades Hoho viral bukan cuma membangun infrastruktur jalan mulus dan peternakan ayam, tapi Kades Hoho juga sangat peduli dengan warganya yang bekerja sebagai petani. Kades yang seperti ini yang harusnya didukung, jangan malahan dicaci, dinyinyirin. Bila perlu dukung Kades Hoho jadi bupati atau gubernur, biar semakin luas dan merata. Siapa yang setuju? Komen. Bapak, apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Oh, kita kan ada kekosongan prakarya. Apa yang kosong? Kardus tiga-tiganya. Kepala dusun di sana berapa sih upahnya, pendapatannya? 2.100.000. Hampir sama ya? Sama tunjangan 2,5. Jadi kita berapa kepala dusun? 2. Sama tunjangan, terus kemudian sama ya?
besar itu 2,5 itu? 2,5 dengan tunjangan-tunjangan. Nah, kemudian kita penjaringan perangkat desa. Seleksi lah ya. Ya, seleksi. Ya. Untuk tahapan-tahapan kita selalu didampingi dari masyarakat. Terus intinya sudah tidak ada yang tertinggal atau keliruan, dan ujian tersebut dilaksanakan, ada ujian CHP sama ujian praktek. yang daftar berapa orang? 13. Warga Purwasaba semua. Terus udah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat mana-mana bupati, camat agar ujiannya dibatalkan. Oh, menganggap proses seleksinya tidak fair. Ya. Oke. Cuma udah audiensi pertama di awal desa udah dijawab semua. Datang waktu itu ya camat, dinas, apa hukum, inspektorat juga datang. Pemerintah punya datang semua, mulai dijawab juga mereka masih percaya. Audiensi lagi lah kemarin di kecamatan. Pertanyaan yang sama udah dijawab juga, cuma sampai kemana gitu. Emang ada apinya? Kayaknya bukan cuma api. Terus ya udah, itu kan udah dijawab semua, tapi tetap dari peserta itu kan ada yang didampingi oleh LSM, karena kebetulan yang 2 orang itu juga anggota LSM. Nah, terus setelah audiensi saya keluar, kan saya cuma ngomong ya udah gini aja Pak Camat, Pak Panitia, terus sama Pak Kepala Dinas, kalau seperti ini terus tidak ada selesainya. Kalau yang merasa tidak puas atau jangan diduga-diduga terus, nanti kita juga kalau nggak melantik yang nilainya tinggi, kita ya justru kita zolim gitu loh. Ya, Kepala Dinas pun udah di situ ya pokoknya sama-sama udah lurus aja, udah lempeng aja, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Terus maksud tidak percaya itu ada 7 pertanyaan dari peserta itu yang tidak lolos, itu udah dijawab semua. Cuma tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan rekomnya, padahal rekom udah keluar lama, ini seharusnya udah dilatih. Nah, kita dengan gitu kan kita ditekan juga sama yang nilainya tinggi, ditekan, audiensi lagi. Nah, pemerintah kabupaten juga tidak segera memberi kejelasan. Kalau memang udah jelas sebenarnya ya ini kan bola panas kan di desa Pak. Sekarang Bupati kalau nggak salah ya, sekarang. Dilantik. Jadi rekomendasi dari camat ditandatangani oleh Bupati. Iya. Bupati sudah tangan? Belum, belum. Sekarang. Saya pernah jadi Bupati, pernah jadi wakil Bupati. Sekarang jadi Gubernur. Saya baru tuh Pak, ada seleksi perangkat desa, ribut. Dan inilah ya dari sepak terjang Ahmad Lutfi yang membuat masyarakat semakin resah, semakin gelisah akan kinerjanya yang sangat luar biasa. Karena dari apa yang dia lakukan tampaknya malah tidak pro rakyat ya. Semakin kesana semakin gak jelas. Dan dari apa yang dijanjikan ketika hari Min 7 itu sudah mulus-lus, ternyata tambalan. Itu pun tidak semuanya. Bahkan dari 300 miliar yang tersisa dari APBD Jawa Tengah itu malah dicurigai. Dalam arti kok bisa cuman buat nambah jalan atas sampai nggak kelar karena dari tindakan masyarakatnya yang membangun jalan, memperbaiki secara swadaya itu banyak dilakukan di Jawa Tengah. Berbeda sekali dengan Jawa Barat guys ya. Dari Jawa Barat itu pembangunan dari jalan raya itu sangat luar biasa, dicor rapi dan kemudian dihias dengan trotoar yang cukup indah, taman-taman terbuka yang cukup asli. Kemudian dari gapuranya aja untuk
datang, maksudnya gerbang selamat datang itu kan mencolok sekali guys ya. Kalau di mode kan tampak wah mewah dalam arti sangat elegan. Nah kalau Jawa Tengah kayak agak sedikit horor. Dan bahkan ketika melewati perbatasannya itu seperti memasuki dimensi lain. Padahal ya perbatasan itu adalah wajah dari cermin kepemerintahan, bagaimana pemimpinnya akan masyarakat. Tetapi itulah yang terjadi, dan kemudian Deddy Mulyadi yang benar ugal-ugalan dalam membangun benar-benar nyata, meskipun mungkin tetap ada oposisi yang menggoreng seperti jalan Cibarusah, jalan Cikarang ya mungkin belum terrealisasi. Oleh karena itu Deddy Mulyadi tetap ya dalam video dia mengutarakan silakan mengupload video yang baik atau tidak baik, nanti ditampung dan disaring. Berbeda dengan Ahmad Lutfi, jangan lapor medsos. Langsung lapor gubernur. Tapi kenyataannya ya jong ya, otomatis masyarakat semakin gemes gitu ya, bukan geram, gemes gitu ya Pak. Karena mungkin Pak Lutfi sangat menggemaskan. Dan kemudian yang terjadi di lapangan ketika memang ya seperti apa yang disampaikan Ahmad Lutfi sekitar beberapa waktu lalu ya, ketika berjanji akan membuat mulus dari jalan yang ditambal. Ya kalau jalan pembangunannya untuk kontraktornya budgetnya memang bagus ya, mungkin akan menjadi halus ya, dari tambalannya itu rata. Tetapi kadang-kadang mungkin ada kontraktor yang mungkin saja ada keluhan dari masyarakat yang gerinjal-gerinjul ya, mungkin karena ya mungkin apa kontraktor nakal atau mungkin budgetnya kurang itu ya, itu nggak tahu ya, atau deal-dealannya harganya itu mungkin agak ada rasa kurang tepat gitu ya. Ya mungkin dari gerinjal-gerinjul itu yang membuat masyarakat semakin gemes ya, karena dari jalan gerinjal-gerinjul itu yang membuat masyarakat itu yang tidak nyaman untuk melewati jalan, terutama kan jalan-jalan di provinsi kan janjinya itu mulus-mulus ya. Tapi akhirnya tambalan ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya masyarakat Jawa Tengah ikut berterima kasih juga ya, karena tetap itu adalah sebuah pembangunan dalam arti ya agak sedikit lebih baik daripada tidak diperbaiki. Bayangkan dana 300 miliar nggak diperbaiki kan, itu malah amat sangat curiga warga gitu ya. Dan dari efisiensi yang 700 miliar semoga saja bermanfaat ya, tidak dengan program-program yang mubazir. 700 miliar guys. Bahkan dari daerah lain kan banyak yang disunat untuk efisiensi program MBK, dan semoga saja si MBK ya baik-baik saja. Tidak terus menyunat anggaran yang lain gitu loh ya. Bahkan kan seperti yang dilaporkan oleh Purbaya, untuk Februari aja defisit 135 miliar, bahkan bukan miliar, triliun ya. Ini kan sangat fantastis. Dan semoga saja ya dari Jawa Tengah itu bisa bersaing lah ya dengan Deddy Mulyadi. Masa cuma ngindil doang. Emangnya anak kecil. Demikian ya video kali ini teman-teman ya, semoga saja menambah informasi nih bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.